Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube saya, Jihan Fadilah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Semoga kedepannya saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten menarik, pastinya bermanfaat untuk kita semua. Di video kali ini, saya tidak akan berbicara panjang lebar tentang diri saya lagi. Bagi kalian yang belum kenal dengan saya, kalian bisa cek di video ini, bisa kalian tonton. Sesuai judul hari ini, kita akan membahas mengenai teori sastra. Hari ini kita akan membahas tentang teori sastra. Nah, sebagian dari kita pasti belum memahami tentang teori sastra. Mengapa teori sastra itu perlu dipahami? Karena untuk memahami dan menikmati suatu karya sastra diperlukan pemahaman tentang teori sastra. Teori sastra ini juga menjelaskan kepada kita mengenai konsep sastra sebagai salah satu disiplin ilmu humaniora yang akan mengantarkan kita ke arah penikmatan dan pemahaman fenomena yang terkandung di dalamnya. Sebaliknya, dengan memahami fenomena kehidupan manusia dalam teori sastra, kita akan memahami pula teori sastra. Nah, kalian juga harus tahu, dengan mempelajari teori sastra, kita akan memahami fenomena kehidupan manusia yang tertuang di dalam teori sastra. Karena akan ada banyak yang kita bahas mengenai teori sastra ini, kita harus tahu lebih dulu tentang konsep teori sastra. Teori berasal dari bahasa Latin yaitu theoria, yang artinya cara, langkah, atau suatu sistem yang harus kita pahami. Sedangkan sastra berasal dari bahasa Sangsekerta, yakni dari kata susastra, yang artinya tulisan yang baik. Secara konseptual, teori sastra adalah suatu sistem ilmiah atau pengetahuan sistematik yang menghubungkan pola pengaturan hubungan antara gejala-gejala yang diamati. Nah, kalian juga harus tahu, dalam ilmu sastra itu dikenal 3 bidang ilmu, yakni teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra. Secara keseluruhan, dalam pengkajian karya sastra, ketiga bidang ilmu ini saling berkaitan. Untuk lebih memahaminya, teori sastra adalah bagian ilmu sastra yang paling dasar. Sedangkan sejarah sastra mempelajari proses atau perkembangan sastra dari waktu ke waktu. Nah, yang terakhir, kritik sastra. Kritik sastra ini yang memberikan intensitas pada penilaian. Jadi, dalam mempelajari teori sastra, kita tidak akan sempurna memahami teori sastra jika kita tidak mengetahui sejarah sastra, membaca kritik sastra, dan menguasai teori sastra. Dalam karya sastra, apresiasi terendah adalah ketika seseorang hanya menikmati suatu karya sastra, sedangkan apresiasi tertinggi adalah ketika seseorang menikmati suatu karya sastra, namun ia mempelajari karya sastra tersebut, menguasai teori sastra, sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu karya sastra. Ternyata mempelajari teori sastra ini sangat menarik ya. Nah, diharapkan setelah kita mengetahui konsep teori sastra, kita lebih semangat untuk mempelajari teori sastra dan memahaminya. Kira-kira video apa lagi ya